Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Pagi ini kita lebih awal karena Kepoin Desa hari ini Kepoin Desa spesial. Kenapa spesial? Karena saya ragu-ragu apakah kita masih ingat dengan hari ini adalah Hari Palapa tahun 1976, itu pertama kali beroperasi satelit Palapa 1, kemudian tanggal 8 itu naik orbitnya kalau tidak salah berdasarkan googling, karena sebagian ingatan saya ada di saya Google, jadi saya banyak menyimpan ingatan-ingatan di situ. Oke, pagi ini sangat spesial karena kita ingin ngomongin tentang Hari Palapa. Hari Palapa, Palapa mungkin orang berpikir atau ingatannya adalah tentang satu sumpah dari Pak Majapahit, Panglima Majapahit, Gajah Mada, bahwa akan berhenti berpuasa atau palapa ketika memang Nusantara sudah bersatu. Ini sesuatu yang luar biasa. Apakah kemudian ada tanda-tanda alam bahwa hari ini Nusantara sudah bersatu karena something dengan palapa kita kemarin? Menarik untuk kita obrolin. Dan saya sudah punya tamu istimewa, Mas Agus Budi Cahyono. Selamat pagi, Mas Agus. Selamat pagi, Pak Suryo Koco. Saya Agus Budi, Pak, dari Pasifik Satelit Nusantara. Terima kasih, Pak. Merupakan kehormatan buat saya udah diundang Bapak ini. Iya, saya perlu mengundang secara khusus karena ada satelit Nusantara. Sementara kita kemarin banyak lebih melihat Palapa sebagai satu satelit kebanggaan. Tahun 76 Mas Agus sudah lahir pasti ya? Apa baru lahir, Mas? Saya kan milenial, Pak. Enggak lah, Pak, sudah lahir, Pak. Mantap. Saya baru 6 tahun, Pak. 76 6 tahun saya. Oh ya, berarti seumuran kita. Waduh, ya. Berarti oke, mantap. Ya. Seumuran berarti masih satu selera. Masih ingat dulu Klompen Capir, masih ingat dulu Betul. TV harus di kantor kecamatan ya, Mas ya? Betul. Siap. Oke, Mas Agus, aku termasuk tidak cukup banyak literasi atau kurang banyak membaca dan seterusnya. Mas cerita dong, karena Mas Agus kan bermain atau bergerak di bisnis satelit. Cerita dong tentang Palapa pertama itu, kemudian ini jadi Hari Palapa itu sebenarnya ide-ide besarnya atau gagasan besarnya seperti apa. Jadi karena aku di sini jadi host, jadi lebih banyak bertanya aja daripada nanti dikomplain kok hostnya banyak cerita kan gitu. Ayo Mas Agus, silakan. Siap. Matur nuwun Pak Suryo. Jadi saya waktu tahun 76 baru 6 tahun, jadi saya rasa mungkin masih bermain, nggak tahu apa itu satelit Palapa A. Tapi setelah saya bekerja di PSN dan tahun ini adalah tahun ke-24 saya bekerja, di mana PSN itu Pasifik Satelit Nusantara, di mana kita fokus bergerak di bidang satelit. Itu kita harus berterima kasih kepada siapapun yang pada tahun 76 itu berinisiatif untuk meluncurkan satelit. Mengapa? Karena kita menyadari Indonesia ini adalah negara kepulauan. Negara kepulauan di mana kalau dihitung katanya jumlah pulaunya ada berapa tuh Pak Mas Suryo tuh? 17.000 atau 13.000 ya kepulauan itu kan. Nah, itu sangat tidak mungkin ya. Sangat tidak mungkin kita bisa memberikan akses, memberikan informasi ke seluruh rakyat kita, rakyat Indonesia, kalau tidak menggunakan satelit. Jadi kita harus berterima kasih kepada pemerintah yang pada saat itu atau siapapun yang punya inisiatif meluncurkan satelit Palapa A1. Dan Indonesia termasuk negara keempat ya. Jadi tentunya setelah negara adidaya Amerika, Rusia, Kanada, Indonesia ini negara keempat yang punya inisiatif untuk meluncurkan satelit yang digunakan untuk sarana komunikasi, baik untuk televisi,
maupun untuk telepon, maupun zaman dulu masih telex ya. Belum ada tuh HP, belum ada seluler. Dan cukup bagus saya rasa namanya Palapa, karena pada saat itu barangkali inisiatifnya adalah bagaimana terinspirasi dari Mahapati Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara. Saya rasa itu sangat valid, Mas Suryo, bahwa nama Palapa itu menjadi nama satelit kita, karena dengan satelit itu jarak menjadi tidak ada masalah antara yang di Pulau Sangita Laut maupun di kepulauan kecil itu menjadi tidak ada masalah dengan komunikasi. Dan saat ini perkembangan teknologi telekomunikasi sudah jauh-jauh lebih canggih dibandingkan satelit Palapa A1 yang diluncurkan Indonesia pada tahun 76. Dan kita tahu setelah itu ada seri Palapa A1, A2, kemudian B1, B2, kemudian ada Palapa C1, C2, kemudian ada Palapa D. Ya. Nah, sekarang serinya udah kita ganti, Pak. Kita PSN ini salah satu perusahaan satelit swasta, kita sekarang Nusantara, Pak. Karena kita berpikir bahwa sumpahnya Mahapati itu udah terjadi. Jadi Nusantaranya ini udah ada, Pak. Jadi kita gitu, Mas Suryo, kira-kira. Keren. Oke. Mas Agus, aku ini memang jadi sesuatu ya. Setiap peristiwa itu aku kadang memahaminya sebagai tanda-tanda. Artinya kalau di agama saya kan, di agama Islam itu kan bahwa Iqra itu bacalah, artinya membaca itu kan nggak mesti harus yang tertulis, tapi tanda-tanda alam. Oh, kalau langitnya hitam berarti mendung mau hujan, itu kan artinya kita membaca tanda-tanda kan gitu. Aku jadi penasaran ya, penggunaan nama Nusantara 1, Nusantara 1 ini apakah kemudian ada kaitannya dengan tanda-tanda alam bahwa kemarin ada gagal naiknya Palapa, Mas? Sebenarnya mungkin ya kalau dikait-kaitkan ada ya, Mas Suryo. Jadi memang nama Palapa bahkan sudah, kalau tidak salah sudah ada yang mematenkan gitu, bahwa karena nama itu sebenarnya cukup ada nilai magisnya ya kalau orang bilang nama Palapa itu. Nah, tapi memang kemarin kenapa serinya kita ganti, kita juga jujur kita juga konsultasi, Pak, dengan beberapa pakar, beberapa pini sepuh, beberapa konsultasi karena spiritualis. Gitu. Sayangnya saya ketemu Mas Suryo tuh belakangan gitu. Nah, jadi kemudian kita kasih nama Nusantara karena tadi yang sudah saya singgung bahwa Pak Mahapati Gajah Mada bersumpah bahwa dia tidak akan masih akan tetap puasa kalau Nusantara belum bersatu, dan insya Allah Bismillah Nusantara sudah bersatu, dan dengan satelit itu bisa membantu untuk lebih menyatukan Nusantara, memeratakan semua akses, jadi tidak ada daerah-daerah dimanapun di seluruh bumi Nusantara ini yang ketinggalan. Artinya kita bisa memberikan akses, kita bisa memberikan sarana komunikasi yang sama antara di desa dan di kota dengan menggunakan satelit yang kita bangun, sehingga kita sekarang namanya Nusantara 1. Kemudian kemarin Nusantara 1 naik kapan, Mas? Nusantara 1 naik bulan Februari tahun lalu, Pak. Itu dari kebetulan sama ya, dari Cape Canaveral. Jadi sama seperti yang pada saat Palapa A1 diluncurkan pertama kali. Kemudian kita juga membuat Nusantara 2, cuma qadarullah Allah menentukan lain. Nusantara 2 yang harusnya meluncur kemarin bulan April, kita kena musibah karena gagal peluncuran, Mas. Sehingga itu kita luncurkan kebetulan dari Cina. Itu kita luncurkan tapi gagal peluncuran, jadi ada roketnya, jadi roket yang mengantarkan itu ada satu stage yang mengalami kegagalan. Tapi bismillah kita tetap semangat. Kita sekarang lagi juga membangun Nusantara 3 dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Kemudian PSN tetap lagi membangun, nanti ada Nusantara 5. Kita Nusantara 4 kita skip, Mas, karena katanya 4 feng shui-nya kurang bagus. Jadi kita
Nah, itu nanti mohon saran Mas Suryo nih. Jadi kita langsung Nusantara 5, Nusantara 6. Bismillah, kita sekarang akan bergerak bukan hanya Indonesia, Nusantara 5 nanti akan mengcover juga Asia Pasifik. Kira-kira gitu, Mas Suryo. 4 itu dihindari karena itu kursinya kebalik kan, Mas. Nah, jadi, itu. jadi nggak bisa duduk nyaman ketika kursinya dibalik, itu udah nggak bisa duduk nyaman. Jadi benar gitu harus dihindari, Mas. Jadi aku kayak dukun yang ini. Mas Agus, ada ini biasa dipanggil Mas Agus, Mas Budi apa Mas Cahyono? Agus saja Pak, yang nama pasaran. Ya, mungkin. Agus cuma saya belum jadi ketua asosiasi nih, Pak Mas Suryo. Saya belum jadi ketua asosiasi Agus seluruh Indonesia. Nanti tak temukan sama komunitas Agus Sejagat, ada Mas Agus Santoso juga, ada teman Agus yang Jawa Timur itu ketuanya. Ini kembali ke satelit, Mas. Sekarang suka tidak suka ketika ada pandemi, mungkin di beberapa diskusi kita di Kepoin Desa dan juga di forum kita malam mingguan bareng Kementerian Dalam Negeri, yang menarik adalah bahwa saya menyampaikan berkahnya pandemi adalah kesadaran tentang digital itu yang kemudian semakin tinggi kan gitu. Artinya orang-orang jadi berpikir bahwa satu, data itu jadi penting, dua, digital itu satu keharusan gitu kan. Kesiapan PSN dengan satelitnya dan seterusnya pasti sisi yang lain yang kemudian itu akan menjadi daya tarik. Karena ini Kepoin Desa, maka kemudian kita sudah bicara tentang Palapa, jadi ini kartu pos yang pernah beredar di tahun 76, Palapa satelitnya Indonesia yang ternyata saya baru tahu dari Mas Agus ini luar biasa kita dulu, Indonesia luar biasa. Tahun 76 berarti tadi disampaikan negara keempat ya Mas ya, yang kemudian berpikir punya satelit itu kan. Betul. Kita harus menghargai mereka-mereka yang menginisiasi itu memang visioner memajukan Indonesia. Jadi ayo casing domong ribet-ribet menggunakan media satelit ini hanya untuk saling mencemooh dan masing-masing kelihatan bodoh itu kan jadi maneman kan gitu ya Mas ya. Betul. Nah, balik ke yang tadi. Kepoin Desa, kita mesti ngomongin tentang desa. Mas Agus sudah memetakan berapa wilayah desa di Indonesia yang sebenarnya hari ini masih blank area atau kemudian belum terlayani dengan baik untuk keperluan internet, dan PSN mungkin akan masuk dalam solusinya. Kalau dari data yang biasanya tim saya olah, itu kita mendetek ada sekitar 25.000 desa, Mas Suryo, yang mungkin masih ada kesulitan mengenai akses. Tapi kemarin juga dari Wamen Kemendes menyampaikan bahwa ada sekitar 13.500 desa yang mungkin membutuhkan penanganan atau membutuhkan akses ya. Jadi memang saya rasa angkanya sekitar itu, dan kita juga mendetek ada another problem, ada masalah lain yaitu masalah kelistrikan, itu yang juga menjadi PR yang harus diselesaikan. Tapi pada prinsipnya gini Mas Suryo dan seluruh pemirsa, bahwa solusi untuk menyediakan akses itu sekarang sudah ada dan biayanya tidak mahal. Itulah PSN bergerak di sana. Jadi PSN sudah punya produk ya, sudah punya alat media untuk dimanapun, yang penting melihat langit. Ya. Ini yang serem nih. Dimanapun yang penting melihat langit, Mas, karena ini satelit itu posisinya 36.000 di atas kita. Jadi jadi kita harus benar-benar nggak boleh terhalang. Selama itu melihat langit, maka kita bisa memberikan akses internet dengan kecepatan 4G lah, bahkan 5G gitu. Dengan alat yang sangat terjangkau. Alatnya kalau dibandingkan tahun 76, ini udah seharga handphone lah kira-kira. Seharga handphone, handphone smartphone, ya. Dan itu udah bisa langsung connect internet. Asalkan ada listriknya. Jadi yang pengalaman yang kita alami adalah internetnya udah siap pakai satelit,
Nah, listriknya nih Mas yang mungkin nanti harus kita pikirkan gitu ya. Tapi di seluruh Indonesia tidak ada masalah. Yang penting melihat langit, maka bisa mendapatkan akses internet, bisa online, bisa mau bikin laporan apapun, transparansi, mau bikin untuk e-commerce, mau untuk anak-anak belajar, e-learning dan segala macam, sudah tidak ada masalah. Jadi insya Allah mau 13.500, mau 25.000 desa, itu nggak ada masalah. Kita bisa memprovide, kita bisa memberikan solusi, Mas Suryo. Kira-kira itu. Oke, jadi ini nyambung dengan apa yang sudah pernah kita diskusikan di forum-forum sebelumnya. Jadi kalau bicara hari ini masih ada yang kepala desa atau perangkat desa atau kantor pemerintah desa yang mengatakan tidak bisa online, maka sebenarnya dari beberapa obrolan kita sepakat itu hanya alasan karena memang kurang paham dengan apa yang sudah terjadi hari ini. Pernah ada tamu kita juga di Kepoin Desa ini bicara tentang energi listrik itu dengan tenaga surya, bahkan ibarat kata atapnya kantor desa selama masih kena sinar matahari itu kan pasti bisa jadi listrik. Betul. Jadi kalau bahasa kita kemarin, ketika kantor desa itu masih bisa lihat langit, masih bisa mendapatkan sinar matahari, maka tidak ada alasan bahwa desa tidak menjadi sumber data digital dan sumber titik untuk potensi transaksi digital. Karena kan kalau kita bicara bagaimana membangun desa atau desa membangun kan pasti bicara ekonomi. Kalau bicara ekonomi, hari ini ekonomi kita sudah harus masuk ke wilayah digital untuk memotong jalur-jalur distribusi dan seterusnya, maka ya solusinya memang kantor-kantor desa atau balai-balai desa itu jadi pusat untuk sumber-sumber data dan pusat untuk transaksi. Kan kira-kira gitu ya, Mas? Benar nggak? Betul, Pak Suryo. Jadi itu karo ahli ini kan ya. Jadi Pak Suryo, yang menariknya itu kita punya produk yang itu sebenarnya bisa dipakai untuk misalnya kantor desa. Tapi setelah misalnya urusan kantor desa misalnya tutup ya karena mungkin pelayanannya hanya sampai jam 3 atau jam 4. Alat yang sama bisa dipakai untuk masyarakat, yaitu dengan cara model kayak kalau kerennya kalau di Starbucks ya di Jakarta atau di mana kan kita suka ada wifi tuh. Itu bisa. Jadi di situ justru bisa menjadi sumber sumber operasional pendapatan gitu. Jadi itu menjadi bisnis lah kira-kira gitu. Jadi artinya akses internet itu bukan jadi biaya tetapi justru jadi bisnis. Betul. Okay. Ini sebagai contoh saja, kami ada beberapa rekan-rekan di Papua. Ini saya cerita benar. Itu dia karena pulsanya kita sifatnya prabayar, jadi kayak ngisi kuota lah persis seperti kita berlangganan handphone ya, pakai kuota internet, itu ada yang refillnya, ada yang sebulan 40 juta, Mas Suryo. Refill loh, Mas. Jadi artinya, ya dia refillnya 40 juta sebulan. Artinya dia mau punya, ada yang bikin kafe ya, jadi warung kopi, kemudian dia kasih akses internet, orang yang datang ke situ itu beli voucher, kemudian dikasih username, password, langsung akses internet. Nah, hal yang sama sebenarnya juga dilakukan di beberapa daerah timur itu di kantor-kantor desa pada saat siang itu internetnya dipakai untuk kepentingan operasional desa, tapi juga pada saat sore hari dia dipakai untuk masyarakat. Jadi masyarakat bisa datang ke situ yang butuh akses internet, anak-anak sekolah mau mengakses misalnya modul-modul pembelajaran, ya tinggal bayar voucher, connect, udah pakai smartphone-nya. Nah, itu bisa jadi potensi pendapatan. Nah, ini barangkali juga kalau saya lihat di BUMDes ya, Mas Suryo, mungkin itu bisa juga jadi satu inspirasi untuk dijalankan. Di mana kalau itu udah jalan bisa untuk PPOB ya, bayar BPJS, bayar listrik,
kemudian juga mungkin untuk belanja online dan segala macam. Saya rasa ini sangat dahsyat ini, dan alatnya alat yang sama, alat yang tidak terlalu mahal. Artinya ini pergeseran bisnis layanan telekomunikasi mungkin ya. Saya dulu waktu masih di kampus sempat mengelola wartel, jadi warung telepon, warungnya Telkom. Yang kemudian suka tidak suka itu tergerus ketika kemudian ada warnet kan gitu. Betul. Yang di kampung-kampung orang jual jasa layanan warnet, orang tuanya pengen chattingan atau pengen ngobrol video conference sama anaknya yang di luar negeri, itu tidak lagi telepon karena sudah terlalu mahal, akhirnya kemudian menggunakan warnet kan gitu. Ya. Hari ini ketika kemudian perangkat itu semakin murah kan itu, zaman saya ngelola wartel itu pakai handphone itu masih satu kemewahan ya, mahasiswa. Sangat mewah. Sangat mewah. Aku waktu itu masih ingat pakai AMPS Clip ya loh, Mas. Oh iya. Motorola. Motorola. Jadi setelah pager ya kan, setelah pager kita nggak bisa jawab, terus pakainya itu kita masih bisa jawab. Habis itu terus pisang Nokia yang sejuta umat itu kan. Sejuta umat. Nah, ini sekarang handphone jadinya smartphone sehingga komunikasi bisa dengan jadi lebih luas dan seterusnya. Ini kemudian bisnisnya jadi bergeser nih, warnet mungkin sekarang udah bubar juga kan gitu. Ketika kemudian kafe-kafe sudah memberikan layanan wifi, ada yang gratis, ada yang berbayar dan seterusnya. Mas, sebagai gambaran mungkin dengan belanja yang tadi disampaikan, ini tidak lepas dari sumpahnya Palapa itu kan. Kalau sumpah Palapa itu kan berhenti tidak akan menikmati Palapa, tidak akan berhenti berpuasa, tidak akan menikmati tidak akan merasakan kenikmatan kalau belum bersatu Nusantara kan gitu. Ketika ini sekarang sudah ada kita berandai-andai atau berasumsi bahwa sekarang Nusantara bersatu, maka sekarang kita mesti menikmati bisa menikmati dengan akses dan seterusnya. Nah, Mas, aku bisa dikasih gambaran nggak dari teman yang di Papua itu ketika kemudian belanja untuk pakai datanya sampai puluhan juta setiap bulan itu kalau gambaran bisnisnya itu dia bisa dapat sampai berapa banyak, atau polanya apakah mereka menaikkan harga dari paket yang sudah disiapkan dan seterusnya? Oh, jadi gini, sebenarnya dari sisi PSN itu kan kita jualan kuota. Jadi kita sebenarnya memberikan diskon dari harga voucher. Tapi pengalaman, saya rasa teman-teman yang di daerah yang memang tidak ada akses sama sekali, itu mungkin mereka juga ada markup sedikit ya Pak, atau markup banyak, itu yang kita juga nggak tahu gitu. Jadi, artinya memang itu diberikan hak untuk dia diberikan hak untuk dia bisa boleh menaikkan harga ya Mas? Iya, bisa. Oke. Mas, ini kan untuk teman-teman yang ada di mengikuti siaran TV kita, yang alhamdulillah juga dengan fasilitasi Mas Agus dan teman-teman, ini kemarin kita sudah mulai percobaan juga di Nusantara 1, matur nuwun Mas Agus untuk dukungannya. Jadi hari ini live bisa disaksikan di Nusantara 1 juga. Jadi teman-teman yang ada yang sudah pasang Nusantara 1 otomatis bisa lihat obrolan kita. Nah, dari yang sudah kita diskusikan, maka kita masuk ke wilayah di mana desa-desa ini kebetulan tanggal 12 besok kan kita memperingati Hari Koperasi, Mas. Salah satu yang kita selalu ingat di kepala kita kalau ngomong koperasi kan pasti Bung Hatta kan gitu. Nah, Bung Hatta pernah menyampaikan bahwa menyalakan obor di Jakarta itu tidak membuat Indonesia bersinar. Tetapi kalau
kita menyalakan lilin di desa-desa seluruh Indonesia, maka Indonesia akan bersinar, kan itu. Nah, ketika kemudian kita melihat desa sebagai titik untuk kemudian kita tumbuh kembangkan, PSN hadir dengan bagaimana hari ini bicara semua digital, maka PSN memberikan kesempatan untuk kemudian teman-teman di desa berakses atau mendapatkan akses secara langsung dengan internet sampai di desa-desa. Salah satu yang sudah sempat kita diskusikan dan sempat kita sepakati adalah bagaimana kemudian di desa-desa ini hadir wifi desa, kan gitu, Mas. Betul. Nah, hari ini mengikuti atau mencoba napak tilas. Kalau dulu tahun 76 itu meluncurkan satelit Palapa, hari ini kayaknya sesuai obrolan kita yang sudah kita lakukan kemarin, hari ini kayaknya akan jadi momentum kita untuk kemudian meluncurkan desa-desa ini bisa berakses internet menggunakan wifi, dan bismillah mungkin, Mas. Siap. Kita luncurkan hari ini desa wifi. Bismillah. Dan saya akan minta operator tolong ditayangkan video desa wifi, dan saya berharap ini menjadi doa kita bersama bahwa desa wifi akan menjadi tol langit desa-desa di Indonesia. Silakan. Saat ini semua orang butuh internet. Semua orang ingin pakai internet. Internet yang speednya cepat, internet yang nggak lemot. Masih banyak loh desa di Indonesia yang belum ada akses internetnya, lantaran berada di desa-desa pelosok, daerah terdepan dan terluar Indonesia. Yuk, kamu atau BUMDesmu yang sediakan akses internetnya, buka bisnis wifi internet. Untung loh, bisnis wifi internet bersama Desa Wifi. Desa Wifi adalah layanan akses internet melalui konektivitas wifi. Menggunakan satelit broadband yang dapat dipasang di mana saja di seluruh Indonesia. Desa Wifi dari UbiQ menggunakan teknologi satelit mutakhir. Jadi koneksi internetnya akan sangat cepat. Makanya kita sebut Desa Wifi Tol Langit Desa Indonesia. Gimana caranya mau buka bisnis Desa Wifi? Pertama, kamu beli dan pasang perangkat Desa Wifi di tempatmu. Bisa di rumah, warung, ruko, kantor desa, BUMDes, atau di mana saja. Kedua, promosikan usaha koneksi wifi-mu ke orang-orang di sekitar lokasi tempat usahamu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Orang di sekitarmu akan berdatangan ke tempatmu untuk membeli voucher wifi internet. Sekarang, orang-orang di daerahmu bisa internetan sepuasnya. Kamu dapat keuntungan dari penjualan voucher. Simple banget kan? Oh iya, jangan bingung, karena bisnis Desa Wifi itu ringkas dan mudah. Tidak ada biaya tambahan untuk langganan bulanan. Sistem billing atau vouchernya sudah ada dan mudah. Top up saldo dan voucher dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kamu akan mendapatkan keuntungan dari setiap voucher yang terjual. Gimana? Sudah siap kan buka bisnis internet? Untuk informasi lebih lanjut, klik aja www.desawifi.id. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Eits, jangan khawatir. Sekarang ada Desa Wifi dari UbiQ. Mimpimu akan segera menjadi nyata. Desa Wifi menggunakan teknologi satelit mutakhir. Jadi, koneksi internet
akan sangat cepat. Makanya kita sebut desa WiFi Tol Langit Desa Indonesia. Kalau kamu sudah memesan layanan desa WiFi, modem dan antena satelit akan dipasang di tempatmu dan bisa langsung terhubung ke komputer dan handphone kamu. Dengan desa WiFi, setiap saat kamu browsing di internet, semua request kamu akan dikirimkan langsung ke satelit di langit. Kemudian, satelit akan langsung mencarikan konten yang kamu cari. Dan dalam hitungan detik saja, dunia sudah ada di hadapanmu. Mau pakai tol langit? Pakai desa WiFi. Kunjungi www.desawifi.id. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah mulai publish. Kalau bahasa kerennya kali soft launching kali ya Pak ya. Kalau grand launchingnya pasti harus bikin acara khusus ini Mas Agus. Siap. Nggak mungkin kan kita nggak launchingkan sesuatu yang besar ini. Jadi ini menarik, kita mencoba menyampaikan bahwa desa WiFi mencoba menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Presiden bahwa tol langit itu salah satu bagian keistimewaan dari pemerintahan hari ini. Jadi tol langitnya Pak Kiai Ma'ruf kita terjemahkan dengan desa WiFi. Kira-kira gitu ya Mas Agus ya? Siap. Dan ini entah gayung bersambut, entah bahwa PSN siap mensupport untuk desa WiFi karena kita sudah masuk juga ke beberapa pelosok desa dan persis seperti yang ada di inspirasi oleh Pak Kiai Ma'ruf maupun diimplementasikan oleh Mas Suryo ini. Ya. Itu yang kita buat. Jadi desa ada WiFi-nya, bukan hanya untuk kepentingan desa, tapi bisa untuk masyarakat. Jadi tidak ada lagi kendala, tidak ada lagi orang yang nanti kesulitan akses internet, kesulitan membuka informasi. Semuanya sudah bisa kita tangani. Jadi bismillah, selamat kepada Pak Suryo, inisiasinya hari ini, Desa WiFi, dan posisi PSN adalah kita siap untuk bekerja sama, kita siap mensupport. Mari sama-sama kita membangun negeri ini, Mas, dengan porsi masing-masing. Selamatnya ini bukan hanya di kita, tapi selamatnya karena ada pertemuan dan perjodohan antara TV Desa dengan PSN, kemudian kita bisa merealisasikan gagasan-gagasan yang sudah disampaikan kepada publik. Mas, ada pertanyaan menarik di YouTube adalah ini menarik ini dari akun Pudak TV. Salam kenal lur semua. Oke, salam kenal. Bagaimana menjaga keamanan datanya, Pak? Saat ini banyak kejahatan. Wah, ini pakar satelit yang harus bicara. Ayo, Mas Agus, silakan berikan respon. Baik. Sebenarnya kalau masalah keamanan data itu kan ada bisa berlapis. Kita juga sudah mengamankan datanya. Tapi saya rasa kalau untuk nanti komunikasi yang sifatnya laporan desa dan segala macam itu nanti bisa kan di-develop atau ada akses khusus ya dengan menggunakan di setting VPN ataupun apa sehingga datanya bisa dijamin aman ya dari gangguan. Tapi kalau yang berinternet ria tentunya kan itu bukan data-data yang sensitif. Jadi mungkin kalau untuk misalnya mendownload buku-buku online ataupun untuk informasi tentang pertanian, informasi tentang kesehatan, itu saya rasa itu aman lah, tidak ada masalah. Tapi layanan kita ini juga memungkinkan di setting dari desa WiFi-nya bahwa kalau berakses melalui desa WiFi, maka kemudian akan ada konten-konten tertentu yang memang di-lock untuk tidak bisa diakses gitu, Mas?
untuk bisa, kemudian Mas, kita bisa. mengajak ke Ya, internet kita sehat? kan PSN ini kan tetap di bawahnya Kominfo, di mana mereka punya aturan-aturan yang cukup ketat, aturan-aturan yang melindungi konsumen, termasuk melindungi generasi muda kita, bahwa kita tidak boleh ada konten pornografi, konten apa, itu tetap kita masih harus mengikuti, dan memang kita juga taat prosedur. Jadi insya Allah konten-konten tertentu bisa kita blok gitu, Mas. Oke. Mas Agus, ini yang kemudian mungkin menarik adalah di ruangan Zoom meeting kita. Ini ada juga Pak Okto dari Dirjen Bina Pemdes. Semoga beliau nanti berkenan ikut memberikan responnya, karena salah satu yang selalu support teman-teman di TV Desa, berkolaborasi dengan, sebagai gambaran ke Mas Agus, TV Desa kita bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Jadi nggak salah kalau Mas Agus juga berteman dengan kita kan gitu, dengan semangat membuka akses desa-desa. Itu kan urusannya kan di dua kementerian itu, Kementerian Desa sama Kementerian Dalam Negeri kan gitu. Kita tunggu coba Pak Okto kalau nanti berkenan untuk memberikan respon, kita buka mic-nya, karena memang Pak Okto termasuk salah satu yang sangat mensupport agenda-agenda kita, Mas Agus. Jadi saya perkenalkan ke teman-teman juga. Pak Okto bisa memberikan pandangan-pandangan atas soft launching Desa WiFi kita, kerjasama antara PSN dengan TV Desa, dalam hal ini PT Kinaria Desa Raharja. Monggo Pak Okto. Sudah buka. Pak, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Makasih nih Pak Suryo, Pak Agus, luar biasa. Spiritnya itu yang luar biasa, palapa, tapi yang mungkin bahasa sederhananya adalah WiFi-nya itu hadir di sampai ke pelosok. Itu juga menarik. Kami ini kan menangani sampai tanggung jawab lah sampai ke desa. Desa-desa itu kami itu kan menangani, memperkuat administrasi pemerintahan. Tadi Bapak sudah sampaikan, termasuk penggunaan bisa saja di pemerintah desa, ya kantor desa itu, pemanfaatan WiFi-nya itu tidak hanya untuk layanan akses internet. Internet sendiri bisa gunakan untuk layanan pemerintahan, tapi juga setelah jam kerja itu bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat. Tadi saya karena sambil kerja jadi nggak terlalu konsen full, tapi mungkin saya nanti minta tambahan-tambahan penjelasan dari Bapak. Yang pertama yaitu kan saat ini ada desa yang sudah mendapatkan akses internet, ada yang belum. Yang belum ini karena jaringan. Dua jaringannya itu jaringan listrik dan jaringan internet. Ya. Kalau bayangan saya tadi, mungkin dengan instrumen yang Bapak siapkan ini, ya di perusahaannya Bapak, itu bisa mengatasi masalah jaringan listrik dan jaringan internet. Karena kalau secara manual kita ini kan kalau mati lampu, ya kan gitu, sudah, maka internetnya berakhir. Ya. Nah, itu yang pertama, pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, apakah memang dialokasikannya untuk per bulan itu 40 juta? Tadi juga menarik disampaikan Pak Suryo. 40 juta. 40 juta itu kan berarti 480 juta 1 tahun untuk desa. Kan harga itu kan relatif. Tapi seberapa besar sebenarnya
jangkauannya, sehingga kalau kita lihat dibandingkan misalnya IndoHome itu kan cuma 600.000 per bulan. Paling memang jangkauannya terbatas. Nah ini tolong mungkin disampaikan dengan 40 juta per bulan, itu kapasitasnya seperti apa? Kami awam nih. Kalau kira-kira jarak jarak jangkaunya dan kapasitas manusia yang mengakses itu seberapa banyak? Itu kemudian mungkin fitur-fitur yang untuk dapat didaya gunakan. Saat ini kan sudah banyak dikembangkan juga di desa-desa. Itu layanan misalnya lewat Android. Akses untuk mendapatkan layanan surat keterangan, bahkan juga ada layanan mengenai pemetaan wilayah. Wilayah ini peta wilayah, batas wilayah, kemudian sampai ke tingkat bisa dari monitor akses internet tentunya kita bisa melihat tanah siapa, milik siapa sampai ke titik itu. Yang Android juga, pengguna Android juga, sampai dengan bagaimana mengatasi kejahatan, tiba-tiba langsung ada kecelakaan di mana, itu bisa langsung terakses, terkonek semuanya. Poin saya adalah terlepas dari bisa menjangkau sistem yang bisa menjangkau kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, tetapi yang di saya ini adalah layanan pemerintahan yang bisa memanfaatkan internet untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai tema. Ya Pak ya. Okay. Kemudian mungkin yang terakhir adalah kalau kemudian kami, ya misalnya ini ini kan kami punya desa itu kan banyak sekali, 74.543. Saya membayangkan kalau semua berlangganan, 1 bulan saja itu 2 triliun Pak. 2 triliun, 2,9 triliun. Hampir 3 triliun itu ya luar biasa ya. Tapi kembali lagi, apakah di antara produk-produknya yang disediakan dalam dalam kelompok yang sama, apa sih keunggulannya yang dari sini Pak? Oke. Akses, harga, dan seterusnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Okto, jadi mungkin saya perlu clearance satu, angka 40 yang tadi disampaikan sebenarnya lebih pada angka itu ada transaksi satu kafe di Papua itu bisa mencapai isi ulangnya 40 juta. Artinya itu bisnisnya teman di kafe di Papua, bukan berlangganan dengan 40 juta. Bukan siap. Posisinya bukan itu. Nanti Mas Agus akan jelaskan kenapa saya perlu clearance, karena memang ada bagian supaya supaya tidak salah persepsi tentang agenda angka-angka tadi. Kalau angka-angkanya nanti mungkin ada juga Mas Said Mulyono yang menangani desa WiFi, mungkin nanti bisa ikut menyampaikan, atau mungkin cukup nanti dari Mas Agus bisa menyampaikan. Kemudian terkoneksinya dengan agenda layanan pemerintah dan fitur-fitur, saya pikir apa-apa yang sudah dikembangkan di Kementerian Dalam Negeri yang mungkin hari ini dalam tanda petik punya kendala karena desa-desa atau kantor-kantor desa itu alasannya adalah tidak bisa online, maka ini satu solusi. Ini satu solusi. Bahwa kemudian solusi ini bisa jadi malah tidak ada biaya karena kemudian BUMDes-nya ini mengelola akses internet itu, jadi mungkin investasi awal dilakukan oleh desa untuk BUMDes, habis itu untuk bulanan dan seterusnya BUMDes bisa mengelola dengan jualan voucher WiFi-nya, otomatis biaya untuk yang akses internet dari kantor desa itu bisa free. Ibarat kata istri saya pinter masak gitu kan, kemudian jual masakan itu, maka otomatis kita bisa ikut numpang makan gratis kan gitu. Jadi hasil penjualan makanan yang dilakukan kira-kira kayak gitu. Tapi lebih jelasnya monggo Mas Agus dan
kayaknya sudah ada persiapan materi presentasi juga, boleh di-share di kesempatan kali ini. Silakan Mas Agus, waktunya penuh buat panjenengan. Matur nuwun Pak Suryo. Pak Okto salam kenal, Agus Budi. Ya. Nanti mungkin saya akan sowan ke Bapak ini Pak. Jadi penjelasan Pak Suryo sangat-sangat tepat bahwa tadi itu yang 40 juta adalah nilai transaksi. Nilai transaksi salah satu operator partner kami yang di Papua itu beli isi ulangnya saja 40 juta. Jadi saya bayangkan mungkin transaksi yang ada di sana barangkali bisa 60 juta. Artinya bisa jadi dia mendapatkan penghasilan 20 juta sebulan. Kita tidak tahu di sana seperti apa. Tapi yang jelas kuotanya sendiri saat ini kita menjualnya adalah karena ini adalah layanan satelit. Jadi kira-kira 1 giga itu 100.000. 1 gigabyte itu 100.000. Nah, di situ kita nanti akan sudah ada sisipkan komisi untuk pengelola. Kira-kira itu Pak Oto. Jadi kalau alatnya sudah ada, maka kita tidak jual mahal per kuotanya Pak. Jadi kalau sekarang, kalau dibandingkan, oh ya kalau kita berlangganan JSM berapa ya beli kuota? Kadang-kadang ada yang harganya 10.000, kadang-kadang ada 20.000. Kalau di daerah yang agak remote, mungkin di daerah terpencil 60.000 per giga Pak. Jadi sebenarnya itu tadi persis sekali seperti yang Pak Suryo jelaskan, dan analoginya juga sangat tepat. Jadi kalau ibaratnya kita punya istri pinter masak, buka warung, maka kita numpang makan, kira-kira gitu ya Pak Suryo ya. Jadi jadi itu persis Pak. Dan memang kita juga sangat tertarik untuk bisa ngobrol dengan BUMDes, karena otomatis BUMDes sudah jadi punya bisnis sih Pak. Dengan mengoperasikan ini, maka BUMDesnya langsung jalan, dia yang mengelola. Nah, kemudian yang kita provide Pak, itu kan sebenarnya pipa, Pak ya, Pak Okto ya, pipa. Jadi isinya mau apa, itu mungkin justru disinilah keunggulannya, disinilah keuntungannya. Barangkali ada konten-konten dari Kemendagri, konten-konten dari Kemendes, konten-konten dari Kementerian Perikanan, Pertanian, yang mungkin bisa ditaruh di server kita, yang mungkin bisa bermanfaat untuk beberapa masyarakat di desa, baik untuk kepentingan pemerintahan maupun untuk kepentingan masyarakat. Kemudian tadi masalah listrik, itu kalau saya tidak salah ingat, itu kebutuhan kita tidak terlalu banyak Pak. Ya. Itu hanya sekitar 100 watt. Ya, 100 watt. Jadi 60 sampai 100 watt. Jadi itu bisa kita caranya begini. Kalau kita menggunakan solar panel, seperti tadi Pak Suryo sampaikan, di atas kantor desa itu menggunakan solar panel, itu bisa juga kita kalau mau ada baterai di situ, maka itu baterainya menyimpan sehingga pada saat tidak ada matahari, itu bisa sumber dayanya dari penyimpanan itu. Di beberapa desa yang kita jumpai Pak, yang sudah kita pasang, ada yang listriknya itu dari genset Pak, di mana listriknya itu hanya nyala dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Ya. Nah itu bisa juga kita cari solusi tambahan dengan namanya hybrid Pak. Jadi hybrid itu pada saat ada listrik, maka kita seolah-olah ngecharge aki Pak. Nah pada saat listriknya mati, dibalik Pak, akinya itu yang untuk mensupport akses ini, ya, desa WiFi ini, dan juga mungkin kita bisa juga pelengkapi lagi dengan lampu LED yang mungkin kebutuhan dayanya cukup rendah. Jadi saya rasa ini adalah satu solusi yang bisa kita tawarkan untuk ke desa-desa dimanapun. Jadi masalah kelistrikan sudah bisa kita cari cara dengan solar panel, tenaga surya. Juga mungkin kita buat hybrid Pak. Jadi ada kalau misalnya listriknya hanya berapa jam, kita bisa charge, kita bikin kayak semacam water torrent ya, kalau orang air itu water torrent gitu. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih. Mas Agus, ada yang ingin dipresentasikan? Kayaknya ada materi presentasi yang sudah disiapkan. Kalau mau presentasikan boleh Mas. Ini waktu sepenuhnya Oke. Bentar Pak, saya persiapkan. Jadi sambil menunggu Mas Agus mempersiapkan, teman-teman yang menyaksikan di televisi kita dan juga di channel YouTube kita, ini bagian yang sedang kita mengusahakan. Kenapa bahasa pilihannya adalah
tol langit karena memang ya ini jalur khusus. Ini jalur khusus. Jadi mungkin akan berbeda ketika kemudian pilihannya adalah bisa juga tidak lewat tol tapi lewat jalan-jalan yang lain. Tetapi memang ini bagian yang kita ingin kembangkan, kita ingin dedikasi. Silakan kalau memang sudah siap. Sebentar Pak, lagi kita siapkan dulu. Nanti mungkin yang share dari temannya Pak Yudi ya, Pak Yudi. Mas siapa? Saya jadikan co-host. Pak Yudi. Oke, udah, silakan. Jadi Pak Koco, Pak Okto juga. Jadi ini simpel sekali ya. Jadi desa WiFi ini nanti perangkatnya itu ukurannya hanya sekitar 1 meter kurang, ya. Jadi tidak memakan tempat, ya. Ini cukup ringan. Kemudian jadi hanya terdiri dari 3 komponen saja. Jadi ini ada antena yang mungkin nanti dipasang baik di atas tanah maupun mungkin ditempelkan di dinding atau di atas. Serasanya kalau di desa ya, kalau saya membayangkan desa saya di Jawa Tengah sana, mungkin bisa dipasang di tanah saja. Kemudian nanti ada modem ini, ada satelit modem, jadi kayak black box aja. Nah ini kemudian ada WiFi router Pak. Jadi itu saja alatnya. Bahkan kita juga bisa melatih beberapa orang dari desa untuk bisa memasang alat ini. Jadi tidak harus kami yang masang, gitu. Bisa kita melatihnya. Nah kita bayangkan kalau alat ini sudah terpasang, misalnya di kantor desa, maka secara otomatis ini smartphone yang ada di sekitarnya itu sudah bisa langsung terkonek ke internet. Sangat simpel, sangat sederhana. Nah, kalau alat ini difungsikan untuk kantor desa ya, kita bayangkan ini adalah kantor desa, maka di dalam kantor desa dia bisa menggunakan untuk kepentingan pemerintahan. Nah, mungkin setelah jam kerja bisa dibuka untuk umum. Nah, orang yang akan mengakses, misalnya ada masyarakat mau mengakses internet ini, maka tinggal datang, dan itu tentunya harus ada operator. Operator itulah yang nanti akan mengeset ya, memberikan username dan password. Dan orangnya bisa membeli voucher di situ. Dengan membeli voucher, kemudian setelah diberikan akses, maka sudah langsung dia berinternet langsung dengan menggunakan gadgetnya ya, dengan menggunakan smartphone-nya. Sesimpel itu Pak Koco, Pak Okto. Jadi sangat mudah, sangat sederhana. Hanya saja ini alat ini membutuhkan 60 watt sampai 100 watt. Sehingga ini yang perlu nanti dipikirkan untuk desa-desa yang mungkin masih ada masalah kelistrikan. Nah, itu mungkin nanti harus dipikirkan apakah dengan menggunakan tenaga surya, apakah dengan menggunakan hybrid ya, yang tadi saya singgung. Jadi mungkin dari genset atau mungkin gensetnya kalau malam untuk mengecharge aki dan pada saat siang tidak ada listrik, itu mungkin akinya yang akan dipakai untuk mensuplai satu dayanya. Sesimpel itu Pak Suryo, alatnya sangat tidak kompleks lah kira-kira gitu. Artinya masang pun juga tidak terlalu ribet ya Mas ya? Tidak. Jadi malah kami melatih Pak. Kita sudah kerjasama dengan BLK Pak, Balai Latihan Kerja. Ya. Kebetulan sentralnya di Bekasi. Itu mungkin sudah hampir 3 tahun kita memberikan training kepada BLK karena justru ini juga pemberdayaan masyarakat di desa-desa Pak, di daerah-daerah, di mana kami punya layanan yang juga untuk pelanggan kami. Biasanya kami nanti anak-anak yang sudah kita latih di BLK kemudian kembali ke daerah, itu menjadi partner kami untuk tenaga instalasi dan tenaga pemeliharaan, Pak. Jadi tentunya kami ini juga peluang baru. Kami sangat senang kalau ada di desa-desa itu ada orang yang paham, orang yang pintar masang, pintar memelihara. Itu menjadi partner kami. Nanti itu juga pemberdayaan masyarakat itu Pak Koco. Ini kalau sesimpel itu mungkin akan menarik lagi kalau kita kolaborasikan juga dengan teman-teman jaringan pemberdayaan perempuan. Jadi ketika bicara terinspirasi dengan
listrik tenaga surya yang di India itu kan penanganan untuk pengecekan panel dan seterusnya itu ternyata malah perempuan-perempuan di desa itu yang diberdayakan gitu. Nah, yang menarik lagi adalah saya membayangkan ketika kemudian di satu kantor desa kemudian memanfaatkan ini menjadi bisnis untuk badan usaha milik desanya karena memang secara akses internetnya mungkin kurang bagus dan seterusnya, kemudian akan dapat layanan internet yang bagus. Saya membayangkan balai desa itu akan jadi ramai anak-anak muda untuk kemudian berkegiatan digital di kantor desa gitu ya Pak ya. Artinya karang taruna atau pemuda-pemuda desa kreatif bisa bikin-bikin konten juga untuk TV desa gitu kan. Bisa juga kemudian dia melakukan kegiatan-kegiatan berbisnis menjual produk-produk dari desa itu dengan menggunakan layanan yang disiapkan di kantor di balai-balai desa. Jadi balai desa ini benar-benar jadi pusat kegiatan bisnis desa. Kira-kira kayak gitu ya, Mas Agus ya, kebayangnya. Sangat mungkin. Jadi ini kan sebenarnya dengan desa WiFi ini yang kita nanti kita support, itu kan otomatis sebenarnya kita meruntuhkan dinding-dinding pembatas yang selama ini tidak ada kendala, sekarang menjadi tidak ada kendala. Termasuk barangkali pemuda-pemuda di desa ini bisa juga nanti menjual produk-produknya, produk kerajinannya, produk kreativitas dari desa yang mungkin bisa, apakah mereka akan dipromosikan lewat channel-channel digital ya Pak Suryo ya, misalnya dengan Instagram, dengan Facebook, dengan YouTube dan segala macam. Jadi bukan hanya mereka mendownload, tapi mereka juga mengupload Pak. Dan itu kalau misalnya BUMDes itu bisa membuat punya semacam portal atau semacam marketplace, itu juga sangat mungkin, itu sangat mungkin. Jadi ini membuka keterisolasian, membuka yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Gitu. Saya rasa sangat bisa jadi seperti itu. Kalau bicara tentang marketplace, sudah banyak yang menyiapkan dan seterusnya, tapi TV Desa juga mempersiapkan, Mas Agus. Ini jadi TV Desa yang akan konsentrasi urusan pedesaan. Kita juga sedang mempersiapkan, semoga Agustus nanti kita bisa launching ini. Tapi sudah bisa diakses teman-teman. Itu media online kita untuk iklan baris. Jadi beriklan gratis untuk para pengusaha desa. Itu di lumbungdesa.id, itu kita sudah mulai kembangkan. Silakan teman-teman juga bisa mencoba mengakses di sana. Bahkan kami dengan salah satu rekan juga mengembangkan satu aplikasi untuk teman-teman perangkat desa. Jadi di Android juga bisa di-download perangkat desa. Di websitenya perangkatdesa.id itu adalah platform aplikasi yang kemarin kita sudah komunikasikan juga dengan Kementerian Dalam Negeri untuk database perangkat desa. Jadi kalau perangkat desa ini kemudian sudah sangat melek dengan digital, maka sebenarnya kita ini kan punya local leader, ada motor-motor penggerak di desa. Nah kalau perangkat desanya jadi motor penggerak kan luar biasa nih. Jadi pandangan Bung Hatta tentang pada saatnya lilin-lilin di desa itu menyala, mungkin tidak lilin lagi, tapi mungkin sudah jadi lampu tempel atau mungkin sudah jadi stromking atau petromak kalau zaman kita dulu ya Mas Agus ya, masih ada petromak ya dulu masih ada petromak. Jadi akan membuat Indonesia menjadi lebih bersinar. Saya pikir itu sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat mungkin. Mas, mungkin di kesempatan ini juga aku pengen tahu juga apakah kemudian parabola atau mungkin parabola ya, perangkat parabola yang dipasang untuk keperluan akses internet ini juga ada fasilitas untuk ada decoder nonton TV-nya atau enggak nih, atau ada paket tersendiri dengan itu? Untuk sementara kita masih internet saja Pak Okto, jadi kita masih lagi mendevelop kalau misalnya itu ada channel TV-nya bisa diterima di situ. Tapi
sementara masih internet, dan kita melihat kecenderungan anak-anak muda sekarang tuh aksesnya lewat streaming gitu Pak Koco itu. Jadi TV-nya layar kecil sekarang ya. Iya, dan mereka kayaknya itu bukan kontennya adalah sesuatu konten yang mereka cari gitu, bukan konten yang kita drop ke sana. Jadi itu yang kita juga lihat perkembangannya. Tapi yang menarik sebenarnya adalah bahwa ini sebenarnya yang di belakang ini yang harus kita siapkan adalah konten. Karena pipanya sudah ada. Pipa sudah ada, di kemanapun kita bisa alirkan itu air gitu kan. Nah sekarang tinggal isinya nih yang mestinya harus segera disiapkan. Tentunya kita juga harus bertanggung jawab di mana kita berikan isi-isi yang positif. Jangan sampai justru internet ini malah sisi negatifnya yang nanti memanfaatkan ya Pak Koco. Ini kan kayak pisau bermata dua nih, ya kan? Kita kasih pipa, kita kasih akses. Nah kalau konten-konten positifnya tidak banyak, nah ini agak harus kita pikirkan caranya. Dan itu mungkin justru nanti di Pak Okto barangkali ya, dan Kemendagri mungkin bisa juga tuh, karena bisa jadi begini, apalagi kayak sekarang kasus COVID ya, itu mungkin sebenarnya bisa seluruh Indonesia itu datanya bisa sangat akurat bahwa di desa ini yang kena berapa bisa dilaporkan, kita bikinan aplikasi. Laporannya rutin tiap hari atau tiap minggu, maka seluruh Indonesia itu ketahuan gitu, ada masalah apa di desa-desa ini. Kalau sudah online semuanya kan sangat mungkin, Pak Koco ini. Mas, ini yang jadi tantangan berikutnya seperti yang tadi Mas Agus sampaikan, bahwa ada edukasi, ada pelatihan yang dilakukan di PLK dan seterusnya. Sementara kita juga sudah masuk di wilayah digital. Desa WiFi channel YouTube-nya juga sudah kita siapkan. Jadi teman-teman kalau mau nyari informasi Desa WiFi juga bisa masuk ke channel YouTube-nya Desa WiFi. Kayaknya ini perlu segera kita ketemu dan mempersiapkan satu tayangan untuk di Desa WiFi, pelatihan terkait dengan perangkat-perangkat Desa WiFi. Jadi kayaknya perlu disegerakan supaya teman-teman jadi tahu, oh ternyata sesimpel ini, oh ternyata mereka juga bisa menjadi mitra-mitra dari Desa WiFi untuk dikembangkan di wilayahnya masing-masing. Kira-kira kayak gitu ya Mas Agus ya? Ini setuju Pak, setuju. Di samping itu saya juga sangat menyarankan todongan ini. Di samping itu mungkin nanti kalau kita bisa offline ngobrol dengan Pak Okto, dengan Pak Koco, dengan teman-teman yang concern ya, para pakar, mungkin perlu pendampingan dalam arti BUMDes ini harus kita dampingi bagaimana biar kita mungkin pilot project, kita kasih contoh ada beberapa desa yang BUMDesnya berhasil mengelola ini, di samping itu kontennya seperti apa, dan itu nanti bisa kita adopsi ke daerah-daerah lain gitu. Karena pendampingan sangat penting ya Pak, nanti agar mereka juga lebih terarah, dan barangkali juga kan harus didampingi sampai mereka bisa mandiri gitu. Mungkin itu bagiannya Pak Koco lah itu sama Pak Okto. Kalau saya kan ngertinya cuma parabola aja Pak. Mas Agus, ini ada yang luar biasa juga di forum di Zoom meeting kita. Ada Mas Aji Sri Handoyo. Mas Aji kalau masih monitor, karena ini video sama videonya nggak on, saya khawatir ini lagi di samping yang lain. Tapi kalau Mas Aji masih monitor, saya perlu menyampaikan ke Mas Agus bahwa Mas Aji ini salah satu aktivis atau salah satu yang bergerak di Forum CSR, Mas. Jadi Forum CSR ini komunitas Forum CSR dari Kementerian Sosial. Saya melihatnya mungkin ada satu daerah-daerah yang mungkin masuk dalam coverage area dari satu perusahaan-perusahaan tertentu yang kebetulan blank area dan seterusnya yang kemudian membutuhkan ini akan lebih memudahkan untuk kemudian kamu nggak usah mikir yang capek-capek, difasilitasi CSR perusahaan gitu kan asik juga Mas Agus ya. Oh setuju Pak. Setuju. Mas Haji masih monitor atau lagi ada kegiatan lain tapi tetap memantau audio kita. Jadi salah satu kelebihan dari Zoom meeting ini kan
teman-teman bisa mengikuti sambil berkegiatan yang lain, karena beberapa kali saya juga sambil nyetir diaktifin Zoom meetingnya tapi dengan shift drive gitu kan, jadi kita dengar audio ngobrol-ngobrolnya, kita nggak ketinggalan obrolannya. Kayaknya sedang ada kegiatan yang lain, semoga habis ini bisa berlanjut. Pak Koco, tahun lalu, monggo Pak Aji, monggo. Pak Haji udah masuk? Oh belum. Monggo Mas Agus. Gimana? Pak Koco, saya tahun lalu ngobrol dengan salah satu direktur Bappenas. Ya. Karena waktu itu kalau tidak salah pemerintah itu punya program bantuan non tunai kalau nggak salah. Ya. Nah itu ada beberapa desa yang juga kesulitan karena belum ada akses perbankan di sana. Ya, jadi pada waktu itu saya salah satu-satunya malah itu karena kenal sama Bu Vivi, Dr. Vivi itu nggak sengaja di satu forum informal, kemudian akhirnya ngobrol dengan beliau. Saya diajak meeting, di situ ada dari Depsos, kemudian ada dari perbankan, dari OJK, dari BI. Nah, karena bantuan dari pemerintah kan bantuan non tunai, di mana dibutuhkan di situ ada bank-bank. Nah, saya waktu itu bilang sebenarnya desa WiFi ini atau alat yang kita punya ini udah otomatis bisa dipakai karena itu bisa berfungsi sebagai laku pandai ya, punya OJK ya, kan betul, punya laku pandai gitu. Nah, sehingga kalau saya rasa kalau semua desa sudah ada desa WiFi ini, bantuan non tunai itu udah beres itu Mas, urusan pelaporannya, urusan penyalurannya. Karena kalau tidak salah yang saya kutip adalah nanti itu langsung ya, misalnya bantuan beras itu langsung warung yang itu tidak ada transaksi lagi gitu kan. Kemudian nanti rencana kalau tidak salah pemerintah juga ada bantuan gas kalau tidak salah untuk masak. Jadi saya rasa Mas ini alat ataupun inisiatif ini dahsyat ini kalau kita kolaborasikan dengan yang lainnya nih Pak Koco nih. Iya. Betul sekali Mas. Jadi salah satu yang coba kita tangkap, kenapa kemudian pada satu kesempatan pas Mas Yudi main ke studio, kemudian mungkin saya terlalu berapi-api ya Mas Yudi ya. Salah satu yang kemudian saya melihat adalah satu semangatnya Pak Wapres tentang tol langit ini coba kita realisasikan. Kemudian ada semangat lain yang juga disampaikan oleh Menteri Desa, Gus Menteri, bahwa 2021 itu ketika ada program pemanfaatan dana desa dan seterusnya, itu diharapkan cashless. Jadi tidak ada cash yang transaksi cash yang terjadi. Maka ketika bicara cashless yang dibutuhkan adalah akses internet. Yang dibutuhkan adalah mitra perbankan kan gitu. Kalau mitra perbankan insya Allah semua bank pasti mau lah kalau kemudian punya agen di kantor desa seluruh Indonesia kan gitu. Persis. Nah, ini sesuatu yang kemudian kita coba terjemahkan, makanya agak nguber-nguber juga saya ke Mas Yudi. Mas Yudi, ayo kita segera eksekusi karena buat saya digital atau internet itu satu keharusan. Pilihannya adalah hari ini atau tidak sama sekali gitu kan. Doing or nothing, jadi melakukan sesuatu atau tidak pernah melakukan sesuatu kan gitu. Nah, makanya alhamdulillah momennya dapat juga 9 Juli sebagai hari on-nya satelit pertama kita, dan seperti yang tadi Mas Agus sampaikan luar biasa Mas, aku dapat pencerahan ternyata Indonesia itu tahun 76 itu luar biasa, satelit itu ternyata negara keempat dari setelah negara-negara adidaya gitu kan, artinya nggak salah kalau berpikir orang Indonesia itu tidak visioner gitu kan, karena ternyata dia sudah yang tahun 76-nya sudah sangat luar biasa. Anda di chat kita di Zoom ada selamat pagi semua Indonesia, salam kenal dari Bali, Rosalinda, tetap semangat semeton. Salam kebajikan. Oke, terima kasih Mbak Rosalinda. Mbak Rosalinda, ada yang ingin disampaikan? Saya open mic-nya. Oh, tapi kok nggak ada ininya ya, aktif mic-nya ya. Mas Agus, agenda PSN mungkin kita pengen tahu setelah
kemudian ada apa Nusantara 3, Nusantara 5 dan seterusnya. Big dream-nya apa ini, Mas? Mimpi besarnya apa PSN dengan Nusantaranya ini? Karena lagu Nusantara kan keren banget, ya. Ayo, Mas. Siap, Pak. Tadi Pak Koco, kita ini kebetulan PSN ini ya kalau dibilang dianugerahi untuk bermain di dunia satelit, atau kalau dibilang hanya bisa satelit, ya kira-kira gitu kan. Orang kan hanya bisa satelit, jadi kami tentunya akan terus berkontribusi dengan kemampuan, dengan pengetahuan yang kami punya. Jadi tadi sudah sedikit saya singgung bahwa kita sudah punya Nusantara 1, kita Nusantara 2 dilalah nasibnya kurang baik, tapi kita tetap semangat. Kita ada Nusantara 3, Nusantara 5, kita ada Nusantara 6 dan Nusantara 7. Itu big dream-nya PSN. Jadi targetnya PSN ini nanti akan menjadi pemain terbesar untuk satelit bukan hanya di Indonesia, tapi di Asia Pasifik. Karena dengan nanti semua program-program itu jalan, maka ini PSN akan menjadi penyedia broadband internet menggunakan satelit yang terbesar di Asia Pasifik. Jadi kami terinspirasi dari Mahapati Gajah Mada. Mahapati Gajah Mada sudah berhasil menyatukan Nusantara, maka PSN akan mencoba melebarkan sayapnya bukan hanya Nusantara, tapi juga mungkin Asia Pasifik. Jadi kita sedang merancang satelit yang cakupannya itu dari Thailand sampai ke Pasifik, sampai ke utara juga, Indochina dan semuanya. Dan kita lagi penjajakan juga ada beberapa rekanan-rekanan dari negara lain. Mohon doanya kita bisa mewujudkan mimpi itu, sehingga kita bukan hanya jago kandang di Indonesia, tapi kita juga menjadi pemain yang disegani di Asia Pasifik, bahkan di dunia. Tapi tentunya kita akan tetap memprioritaskan untuk Indonesia. Jadi sebelum Pak Jokowi atau Pak Wapres punya cita-cita tol langit, istilah beliau, maka kita siap untuk mensupport tol langit tadi. Jadi apapun ada yang berpendapat tol langit itu maksudnya apa? Kalau kami sangat paham, tol langit adalah bagaimana kita memberikan akses informasi, akses internet kemanapun, dimanapun untuk masyarakat di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara. Bahkan kami sekarang melebarkan sayapnya untuk Asia Pasifik. Jadi dimanapun bisa melihat langit, maka disitulah orang akan mendapatkan akses internet yang sama dengan rekan-rekan di tempat yang sudah maju. Jadi itu Pak Koco, mohon doanya. Mudah-mudahan mimpi PSN bisa terlaksana. Oh, berarti ketemu ini jawabannya. Kenapa ada huruf P di depan SN gitu kan? Di depan satelit Nusantara ada P, itu ternyata P-nya itu Pasifik dan kemudian akan menguasai belantara Pasifik ya Mas ya? Di dunia internet ya Mas ya? Siap. Oke, luar biasa ini kita mendapatkan banyak pencerahan dan insya Allah dengan Desa WiFi PSN bicara Nusantaranya insya Allah akan selesai karena alhamdulillah TV Desa mampu menjadi media untuk bertemu para pihak. Artinya seperti yang kemarin kita sempat mempertemukan teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri dengan satu platform aplikasi untuk teman-teman perangkat desa, kemudian sempat juga ada agenda-agenda ketemu di forum kita, kemudian terjadilah komitmen-komitmen untuk melakukan bisnis-bisnis lanjutan. Jadi luar biasa. Dan BUMDes Mas, BUMDes menurut saya adalah mesin ekonomi yang luar biasa. Jadi kalau dulu mungkin zamannya Bung Karno itu ada konsep tentang benteng ekonomi, jadi pembatasan bisnis untuk teman-teman yang bukan pribumi. Waktu itu kan ada konsep ekonomi benteng, itu kan teman-teman yang bukan pribumi tidak boleh melakukan bisnis di luar wilayah ibu kota kecamatan. Artinya desa ini diprotek gitu kan.
Nah, sekarang proteksi-proteksi semacam itu mungkin nggak bisa dilakukan, artinya karena memang dunia sudah sangat terbuka, borderless, kita sudah bahkan beberapa sudah tidak mengenali lagi wilayah-wilayah administratif negara dan seterusnya, kan gitu Mas. Kalau sudah ngomong digital, maka cara berpikir kita kemudian dibalik, bukan kemudian membatasi orang untuk masuk, tetapi bagaimana mendorong yang di desa ini untuk kemudian bisa keluar, bisa langsung berkomunikasi dengan pihak-pihak di luar. Ini yang menurut saya luar biasa. Ternyata orang-orang pendahulu kita itu cara pikirnya sudah sangat maju, yang kadang-kadang kita agak sulit atau belum bisa memahami ide-idenya. Kira-kira gitu ya Mas ya. Jadi kalau dulu itu berpikir melindungi, sekarang ini kita justru kita sudah nggak mungkin melakukan itu. Globalisasi sudah nggak mungkin kita elakkan lagi, akses ke dunia lain juga sudah tidak bisa dielakkan lagi. Maka yang menjadi utama sekarang adalah bagaimana membantu melakukan penguatan. Jadi ini empowering dari teman-teman di desa ini menjadi kunci kayaknya untuk kemudian kita harus segera lakukan. Jadi itu bagian-bagian yang coba kita lihat berkembang dalam diskusi kita. Mungkin teman-teman yang mengikuti ketika judulnya cerita di balik Hari Palapa, kok ternyata cerita bisnisnya TV Desa dan PSN. Saya tidak sedang menjebak untuk berbicara tentang tema atau judul, tetapi karena memang momentumnya Hari Palapa itu banyak yang tidak ingat lagi, karena itu tahun 76, dan yang luar biasa hari ini kita mendapatkan satu pandangan bahwa, atau satu informasi bahwa ternyata Indonesia negara keempat yang punya satelit ini sangat luar biasa, yang menurut saya tidak ada alasan untuk kita tidak menghormati pemimpin-pemimpin kita terdahulu, karena ternyata mereka sudah berpikir jauh, yang kita ini yang kadang-kadang sok pinter sok tahu kan gitu ya Mas Agus ya. Jadi kadang-kadang sok tahu terus suka menyalahkan dulu gini padahal kita tidak ngerti ada apa di balik itu. Ada baru masuk ini salah satu mentor saya ini Mas Agus, Mas Haji Martono. Ini salah satu mentor saya yang baru masuk. Saya nggak tahu sudah mengikuti dari YouTube kemudian pindah ke Zoom meeting kita atau baru aja bergabung ke Zoom meeting kita. Tapi yang jelas Mas Haji Martono salah satu yang banyak memberikan dorongan untuk saya terus kalau Boso Jawa ini teman Mas, artinya tekun di wilayah urusan desa. Jadi dari 2014 aku intens di wilayah desa gitu kan. Akhirnya salah satu yang memberikan dorongan semangat saya Mas Haji Martono ini untuk Mas tetaplah komit untuk bicara desa, karena pada saatnya memang desa menjadi satu potensi yang bisa kita jadikan lahan untuk kita berkarya kan gitu. Mas Haji monitor mungkin bisa memberikan ini tembak langsung baru masuk. Kalau Mas Haji memantau bisa langsung masuk monggo, atau ada yang lain teman-teman yang di Zoom meeting akan memberikan sesuatu sebelumnya, sebelum sambil nunggu yang lain. Mas Said Mulyono ini yang nanti kita akan percayakan untuk membantu menangani yang akan menangani desa WiFi. Monggo Mas Said bisa melakukan menampakkan diri supaya teman-teman juga kenal, setidaknya say hello, dan nanti ada waktunya pasti salah satunya Mas Said yang akan banyak berkomunikasi dengan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri, ke teman-teman BUMDes dan seterusnya. Silakan Mas Said. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kok ada dua aktif, yang satu dimatiin dulu kayaknya mungkin. Si Ahmed. Ya, oke. Ahmed, tolong matikan. Salam kenal kepada seluruhnya, Pak Agus Budi, Pak Okto, dan Pak Haji, serta teman-teman PSN
Mas Yudi dan teman dari TV Desa Pak Koco. Sebetulnya secara umum sudah cukup lengkap dijelaskan oleh Pak Agus Budi tentang Wifi Desa ini, namun ada beberapa hal yang mungkin bisa sedikit saya tambahkan. Konteks kaitannya kira-kira manfaat atau apa yang harus disiapkan oleh desa dalam hal ini atau Wifi Desa agar supaya akses internet ini bisa dengan mudah dilaksanakan. Yang pertama tentu beberapa hal yang perlu dipersiapkan adalah ini langsung ke teknis saja barangkali ya. Jadi misalnya yang kalau misalnya si BUMDes tertarik, kita bicara tentang dua, apakah kantor desa, apakah BUMDes. Kalau itu BUMDes yang akan menjadi operator atau menjadi pelaksana daripada Wifi Desa, maka kemudian sejumlah hal perlu dipersiapkan seperti katakanlah ada workspace internet untuk atau counter untuk pelanggan atau pelayanan pelanggan. Yang kedua, mereka harus menyiapkan SDM pengelola. Lalu ada yang ketiga, mereka harus menyiapkan biaya investasi. Ya kurang lebih kalau dibulatkan sekitar 15 juta lah kurang lebih untuk satu. Tapi nanti ini angka ini tentu tergantung perkembangan dan situasi. Tetapi untuk saat ini sekitar itu. Lalu nanti ada tambahan juga bahwa untuk kebutuhan listrik yang berada di luar jangkauan PLN, nanti kita akan bekerja sama antara TV Desa bersama dengan penyedia penyedia solar panel untuk bisa mensupport sehingga kegiatan desa Wifi bisa berjalan dengan baik. Itu kira-kira apa-apa yang harus dipersiapkan oleh BUMDes atau kantor desa untuk bisa mengakses desa Wifi. Selanjutnya, apa kira-kira manfaat yang akan diperoleh oleh BUMDes atau desa itu sendiri? Jadi manfaat yang bisa diperoleh oleh BUMDes atau desa itu adalah tentu dari margin keuntungan yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Agus Budi, terus kemudian ada diskon harga voucher, lalu kemudian yang paling penting adalah training SDM atau operator, untuk baik itu untuk operator peralatan maupun untuk tadi dikatakan bahwa PSN memberikan pelatihan-pelatihan untuk menghandle perawatan gitu ya. Terus kemudian bisa juga BUMDes itu memperoleh manfaat sampingan berupa bisnis-bisnis yang dikembangkan oleh si BUMDes itu sendiri. Seperti misalnya ketika sejumlah kayak yang tadi ceritakan Pak Agus Budi di Papua bahwa ada kafe yang menjual makanan dan minuman, maka di BUMDes juga bisa seperti itu. Dia bisa menjual makanan, minuman kepada para pelanggan atau customer yang sedang mengakses internet. Kemudian otomatis dengan kegiatan seperti ini akan membangun citra BUMDes menjadi sebuah pusat penyedia komunikasi desa. Saya kira demikian manfaat yang bisa diperoleh oleh BUMDes. Kemudian apalagi manfaat yang diperoleh oleh desa? Tentu yang pertama adalah dia menyerap tenaga kerja, kedua membantu kelancaran operasional pemerintahan desa, yang ketiga meningkatkan pendapatan asli desa, keempat membantu peningkatan pembangunan ekonomi desa secara keseluruhan, yang kelima membantu kelancaran komunikasi seluruh komponen desa, apakah itu kepala desa, perangkat desa, termasuk masyarakat, termasuk para pelajar, termasuk aparat kepolisian, tentara, para pelajar dan sebagainya. Lalu yang keenam bisa meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan, dan terakhir tentu adalah peningkatan pengembangan bisnis desa itu sendiri. Saya kira hal-hal itulah yang mungkin sedikit tambahan yang saya sampaikan atau saya tambahkan. Nah, untuk proses operasionalisasi berikutnya nanti
kita akan bekerja sama dengan PSN untuk kontak langsung ke desa-desa agar supaya mereka tentu menjadi lebih paham tentang manfaatnya. Kita akan perbanyak sebanyak mungkin sosialisasi atau diseminasi informasi dan kemanfaatan dari desa WiFi ini agar supaya bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi pembangunan di desa itu sendiri. Saya kira demikian. Nah, kontak person itu sudah kita cantumkan di makalah kita atau nanti di marketing kit kita ke desa-desa ada kontak person yang sudah kita siapkan untuk itu. Saya kira yang biasa nanti kita akan cantumkan nomor telepon yang bisa diakses untuk seluruh para peminat. Saya kira demikian secara garis besar. Oh ya, saya tambahkan sedikit bahwa hasil konsultasi kami juga dengan staf PSN kemarin bahwa kalau misalnya satu desa atau satu BUMDes ini kan satu perangkat ini kan mampu melayani antara 15 sampai 30. Satu perangkat ini kan bisa melayani antara 15 sampai 30 orang. Sehingga kalau misalnya satu kantor desa atau satu kantor BUMDes misalnya menginginkan agar supaya pagi sampai sore bisa tetap aktif melayani masyarakat, maka mungkin dia bisa pasang 2 atau 3 alat. Saya kira demikian Pak Agus ya. Jadi bisa pasang 2 atau 3 alat sehingga yang satu alat khusus misalnya pelayanan untuk pemerintahan desa, lalu yang 2 dan 3 alat berikutnya khusus untuk pelayanan masyarakat yang lain. Saya kira seperti itu. Sehingga kegiatan bisnis dari pagi sampai sore tetap berjalan, pemerintahan desa juga tetap jalan. Jadi pada saat menjelang siang atau menjelang sore ketika kantor tutup, kemudian aksesnya bisa bertambah dengan alat yang tadi pagi dipakai oleh pemerintah desa. Saya kira demikian. Dan itu angka investasi itu kalau bagi desa, apalagi tadi diceritakan oleh Pak Agus Budi bahwa satu titik di Papua saja refillnya bisa sampai 40 juta. Ini untuk satu investasi bisa udah tiga alat ini. Bisa 3 alat sudah bisa mampu mengcover antara 45 sampai 90 orang begitu, saya kira begitu. Saya kira demikian tambahan dari saya, mohon dikoreksi Pak Agus kalau ada kesalahan. Sudah tepat Pak Sahid, sudah tepat sekali. Jadi itu alat yang kita sampaikan adalah yang paket standar ya. Jadi sebenarnya bisa juga nanti kalau alat Wi-Fi-nya itu diganti dengan yang lebih powerful, tapi tentunya ada investasi yang lebih itu bisa juga lebih banyak yang bisa secara simultan yang makainya. Tapi saya rasa kalau misalnya di desa itu kita harus lihat luasan desanya seberapa jauh gitu kan. Karena ini titiknya misalnya dipasang di kantor desa, tapi mungkin kalau ada di desa yang sama mungkin ada jarak 2 kilo, orangnya malas untuk bergerak, bisa juga kita buat another ada satu lagi di titik itu. Dan tadi Pak Koco menyampaikan sangat bagus ya bahwa desanya di pusat itu bisa menjadi pusat keramaian, itu juga salah satu sarana juga kalau misalnya diberikan bimbingan-bimbingan yang lain ya secara offline maksud saya. Itu sangat mungkin karena internet kan sekarang jadi daya tarik nih. Orang kayaknya sekarang kalau mendingan dapat akses internet beli kuota daripada mungkin beli yang lain gitu. Nah itu kalau ada jadi magnet untuk masyarakat berkumpul itu bagus juga untuk di desa itu bisa menjadi kita create another atau kita create bisnis baru atau penyuluhan baru gitu. Tapi yang dijelaskan Pak Said tadi udah sangat benar lah. Tidak ada yang perlu dikoreksi Pak. Oke, Mas Agus, saya sempat di salah satu forum kebetulan TV Desa juga mensupport satu program Akademi Desa punya teman-teman dari Kementerian Desa. Kita pernah melakukan live interaktif dengan teman yang ada di Tasik kalau nggak salah waktu itu di Tasik. Kemudian yang menarik adalah
di BUMDes itu juga mengembangkan satu menempatkan satu tower yang kemudian bisa dimanfaatkan dalam radius tertentu. Nah, di samping yang tadi standar untuk keperluan kantor dan kemudian di lingkungan kafe atau di lingkungan warung atau toko dari teman-teman di desa, apakah juga dimungkinkan desa WiFi ini juga model-model yang seperti itu pada satu titik tertentu dengan radius mungkin 100 meter atau rumah-rumah di sekitar situ otomatis mengakses WiFi-nya, karena kalau malam-malam ngumpul di kantor desa mau sampai subuh kan nggak mungkin juga gitu kan, ngeri-ngeri sedap juga gitu kan, orang tua yang punya anak-anak gadis alasannya ke kantor desa cuma mau internetan, tapi pulang jam 1 kan malah kita juga menjadi bagian yang membangun potensi rusuh juga gitu kan. Nah, ada nggak pola-pola seperti itu yang bisa kita kembangkan, Mas Agus? Ada Pak Koco. Jadi ini kan kita produk yang sangat standar dan sangat sederhana. Jadi kita justru sangat tertarik untuk juga mengembangkan hal lain dengan BUMDes, misalnya mau mengembangkan semacam RT RW-net ya. Jadi misalnya itu di desa itu bisa kita bangun apakah dengan menggunakan WiFi yang di-extend sampai ke rumah-rumah atau akan menggunakan kabel yang juga didistribusikan ke rumah-rumah. Intinya PSN adalah perusahaan satelit yang siap memberikan akses dimanapun di seluruh wilayah Nusantara. Jadi kami siap mengedrop bandwidth dimanapun. Siapa yang butuh bandwidth kita drop. Silakan disebarkan, mau disebarkan ke rumah-rumah, mau disebarkan lewat RT RW-net, lewat WiFi atau lewat kabel, kita siap untuk kerjasama, Pak Koco. Artinya tol langit desa Indonesia ini bisa sampai ke rumah-rumah, bisa istilahnya kalau kita membayangkan jalan tol konvensional yang kita pakai itu, siapapun kemudian bisa membuat exit untuk kemudian di titik-titik itu dia mengembangkan bisnis-bisnis lanjutannya. Kira-kira kayak gitu Mas ya? Bayangannya ya Mas ya? Persis. Ini kan kira-kira kayak pemerintah bangun jalan tol Jakarta-Surabaya, tapi kan bagaimana masyarakat mengakses dari rumah ke jalan tol itu Mas. Jadi itu bisa, persis seperti itu. Kita adalah jalan tolnya, nah bagaimana jalan arterinya, ya ayo sama-sama kita bangun. Termasuk masalah kelistrikan. Kita karena mengalami beberapa pengalaman bahwa ternyata setelah internetnya siap, listriknya belum siap. Kita bisa nanti ngobrol dengan BUMDes, bagaimana kita menyiapkan semacam ya kayak PLN-nya lah. Sepanjang kita tentu harus ngikutin regulasi-regulasi dari pemerintah. Gitu Mas Pak Koco. Jadi misalnya kemarin kita ada studi tentang kayak power bank lah, kayak kita punya power bank handphone gitu kan sama aja sebenarnya kan, ya. Jadi power bank ngecas pada saat tertentu dipakai saat berikutnya gitu ya. Betul. Nah itu kalau desa yang belum ada listriknya, kalau kita sama BUMDes bisa kita kembangkan di desa itu kita ada solar panel besar, kemudian atau genset, nah kemudian kita distribusikan ke rumah-rumah. Kita pasangin rumah itu misalnya hanya jatahnya 100 watt misalnya. Untuk lampu LED, saya rasa lampu 5 watt kalau di desa 4 biji udah cukup terang benderang tuh Mas. Nah juga sekaligus kita nyebarkan internet ke rumah-rumah. Itu sangat mungkin Pak Koco. Jadi sangat mungkin yang tadi disampaikan Pak Koco sangat mungkin. Dan kita sudah punya pengalaman, dengan panel kita waktu itu di Ambon. Ya. Jadi kita ngedrop bandwidth ya pakai satelit, mereka yang mendistribusikan ke rumah-rumah Pak, sudah ada contoh itu. Gitu. Artinya ketika kemudian ada desa WiFi, maka desa-desa yang kemudian dalam tanda petik pun menyampaikan bahwa anak murid sekolah kesulitan untuk kemudian berakses dan seterusnya, it's no issue, sudah nggak ada isu lagi, mestinya kayak gitu ya. Nggak ada isu. Apalagi kemudian ada kerelaan teman-teman yang kemudian kemarin saya sempat dapat satu kiriman WA, kalau ada handphone bekas dan seterusnya silakan dihibahkan dan seterusnya. Itu mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang seperti itu, teman-teman di kota yang
selalu ganti perangkat pada saat ada keluar seri yang baru, itu kan bisa juga termanfaatkan untuk teman-teman kita yang ada di desa yang mungkin kesulitan dengan kalau bahasa Indonesianya sekarang itu dawe ya Mas? Dawe. Atau perangkat-perangkatnya. Saya pikir ini akan jadi revolusi digital desa yang luar biasa ya Mas ya. Artinya desa digital bukan mimpi ya? Enggak. Itu di depan mata kita dan kita bisa mulai sekarang, mulai dari diri kita, mulai dari kita bersama-sama. Tadi Pak Koco menyinggung ada Mas Aji atau Pak Aji ya yang bawa sangat pakar dalam CSR. Nah itu saya kepikiran juga, barangkali ada perusahaan-perusahaan di Indonesia yang biasanya setiap 5 tahun atau setiap 6 tahun itu mengganti alat-alat laptopnya ya di kantor. Nah, itu bisa CSR-nya dilemparlah ke desa-desa sehingga itu masih ada manfaatnya gitu. Karena kantor mungkin merasa 5 tahun 6 tahun itu dan nilai bukunya 0 dan mungkin perlu ganti, itu bisa dimanfaatkan Pak Koco. Termasuk tadi Bapak bilang ada dawe-dawe orang Jakarta. Orang Jakarta mungkin kan handphone 5 tahun ganti itu udah kelamaan itu Pak. Ya kan? Lamaan Mas. Ada yang belum setahun aja ketika seri barunya keluar udah langsung belanja lagi kan gitu. Persis. Ada yang saya punya iPad yang generasi 1, generasi 2 tuh udah nggak kepake tuh. Tapi ini kalau dibuang kemana? Nah barangkali kalau kita ada gerakan untuk memanfaatkan gadget-gadget yang bisa kita berdayakan untuk saudara-saudara kita yang di daerah, itu pas lah itu. Jadi kita internetnya sudah ada, kan gadgetnya ada, udah apalagi kita katanya nikmat mana lagi yang kita dustakan tuh katanya gitu Pak Koco ya. Siap, luar biasa. Jadi ide-ide ini terus berkembang luar biasa. Seperti gambar di belakang saya ini Mahapati Gajah Mada. Ini tak mat-matnya terus jadi mirip karo Mas Agus. Jadi memang kayaknya nek lemune podo Mas, nek lemune podo gitu. Nek lemune kan iki sebelah kene. Jadi gagah-gagahnya cocok dan seterusnya gitu kan. Siap. Nah, luar biasa. Saya saya coba manggil ada 2 Aji di sini, ada Mas Aji Martono ini banyak aktif di kegiatan-kegiatan sosial dan seterusnya. Ada Mas Aji Sri Handono ini yang di CSR. Mas Aji Martono saya sudah buka mic-nya kalau mungkin berkenan ingin memberikan respon Mas Aji petuah-petuahnya karena ini apapun yang saya harus ketika ada senior saya, ada guru saya, ada mentor saya harus menyapa karena takut kena dosa. Mas Aji diberikan tanggapannya ini di mimpi-mimpi kita tentang digitalisasi desa dan seterusnya. Insya Allah hari ini kita sudah soft launching desa WiFi didukung oleh PSN. Semoga jadi karya lain yang kita lakukan untuk ke depan. Monggo Mas Haji. Ya, baik Mas Koco dan sahabat-sahabat. Videonya ini saya sebetulnya mohon maaf karena pakai HP karena di jalan. Oh siap. Jadi mau lanjut. Digoyang-goyang, pakai ditaruh, pakai wajah malahan jadi nggak benturan. Nah, ini tertarik sekali apa yang udah dibicarakan sahabat-sahabat lain juga, baik tadi Mas Agus juga udah bicara mengenai desa WiFi, termasuk juga Mas Koco. Dan saya juga sangat-sangat tertarik dengan apa yang sudah ada di background belakangnya Mas Koco itu, 43 Jamada. Yang berupaya berarti dari dahulu udah bagaimana menyatukan Nusantara. Nah, salah satunya kalau saat ini ya kan kita udah tahu bahwa ada G.1, .2, .3, .4 yang saat ini sedang berjalan, bahkan akan menuju ke .5. Ini yang menjadi satu perhatian kita. Apakah yang pertama tugas kita bersama memberikan literasi digitalisme ke desa-desa. Ini yang paling penting karena akhirnya memang ada desa WiFi tapi tidak ada literasi bagi desa tersebut untuk menggunakan perangkat tersebut juga ya
percuma saja. Itu yang pertama. Yang kedua juga apabila memang kita sudah era digitalisasi itu memang sudah harus merambah ke seluruh Nusantara, karena negara kita adalah negara kesatuan. Ini yang memudahkan kita untuk alur informasi. Informasi ini adalah uang, ya. Sehingga dari sisi inilah yang pada akhirnya bisa mempercepat arus informasi dan menjadikan semuanya jadi sedikit lebih murah. Bukan sedikit, malahan banyak lebih murah, karena orang akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi yang update, terutama mengenai produk-produk desa dan kemajuan daripada industri-industri yang ada di desa, gitu. Jadi transfer ilmu itu juga udah bisa melalui teknologi. Itu. Selanjutnya mungkin Mas Koco yang sangat menarik apabila memang ini sudah diterapkan. Saya terima kasih juga itu misalnya Mas Agus juga bisa mentransformasi ini semua ke seluruh desa di Nusantara. Di mana ini yang menjadikan daya tarik juga bagi desa-desa itu menjadikan satu desa wisata. Karena kalau misalnya kita sandingkan dengan adanya dana desa tersebut dialirkan ke ke BUMDes. Nah, BUMDes inilah yang mendayagunakan selain kantor desa teknologi ini. Mereka bagaimana bisa melek, ya, mendapatkan literasi yang benar dan memberikan pencerahan kepada warga desanya, sehingga tidak ada perbedaan lagi, tidak ada jarak lagi antara desa dan kota, gitu. Sehingga bagaimana kalau sekarang mungkin orang yang di kota yang akan kesulitan udah makin tertarik apabila teknologi ini juga dilakukan di desa, sehingga mereka juga akan ngapain ya di kota ini sumuk itu apa tuh Mas Koco? Panas, ya kan? Sehingga mereka balik ke desa dengan adem, mereka bisa melakukan transaksi melalui online dan dia bisa betah tinggal di desa. Ini yang menyebabkan akhirnya arus perpindahan orang juga bisa terbatasi, tidak numpuk di kota-kota besar. Sehingga sepanjang desa ini juga bisa berinteraksi dengan dunia luar. Nah, yang menyebabkan perpindahan orang ini, ya kan, dikarenakan tidak adanya informasi yang genah, yang baik di desa tersebut. Sehingga orang beramai-ramai untuk mencari sesuatu itu di kota yang dianggapnya semuanya lebih lengkap, terutama alur teknologi. Itu. Nah, kalau misalnya ini baru yang sudah dijalankan oleh pemerintah saat ini, yaitu infrastruktur, ini bisa berguna. Kalau enggak, karena udah ada infrastruktur, orang makin gampang aja kan pindahnya. Nah, bagaimana teknologi ini dibaurkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini, infrastruktur, ini dijadikan lahan bagaimana bisa memindahkan barang dengan cepat, yang dengan aturan, karena barang tersebut bisa langsung didapatkan dari desa itu sendiri. Itu dari sisi bisnis. Nah itu. Dan yang terakhir yang tertarik saya, ada apa yang tadi ada mengenai CSR, nanti mungkin Mas Aji yang lain yang akan bicara. Di sini memang baik. Dan BUMN di sini juga bagaimana akhirnya juga bisa hadir untuk negeri. Kan jargonnya itu Mas Koco. BUMN hadir untuk negeri. Nah, bagaimana mereka untuk hadir? Ya akhirnya untuk Telkom misalnya, ini juga bisa memberikan satu fasilitas bagi desa. Gitu. Jadi kalau misalnya pas RUPS atau apa gitu, pembagian dividennya ini tidak serta-merta seluruhnya diberikan kepada pemegang saham, tetapi juga bagaimana bisa disisihkan 2-5% itu untuk keperluan pembangunan desa. Ini yang juga menarik, sehingga support antara BUMN ini bisa mempercepat alur teknologi dan literasi daripada teknologi itu sendiri. Selain CSR yang diambil dari perusahaan-perusahaan besar swasta. Memang di setiap perusahaan swasta itu penggunaan teknologi itu biasanya 4-5 tahun saja. Setelah harga perolehannya itu 0, di harga bukunya 0, mereka biasanya mengupgrade data-data atau komputernya atau apapun barang-barangnya itu, atau bahkan dibuang karena nilainya sudah 0. Nah, ini bagaimana juga bisa akhirnya dihibahkan ke desa-desa yang mungkin masih membutuhkan. Ini yang ide-ide menarik
sehingga substitusi antara swasta dan pemerintah juga bisa berjalan. Jadi simbiosis mutualisme, sinergi antara pemerintah dan swasta, dan sinergi antara desa dan kota ini akan smooth apabila teknologi khususnya yang dilakukan oleh pemerintah dengan launching ya WiFi desa, dan ini diterapkan dengan literasi bagi warga-warga desa tersebut, ini bisa berjalan dengan baik dan kedepannya memudahkan semuanya. Proses acara 5 tahunan, acara demokrasi itu akan lebih mudah. Ya kalau kemarin misalnya ada gitu terus sensus penduduk akan lebih mudah semuanya. Jadi semuanya akan lebih mudah, semuanya akan lebih cepat dan lebih update, sehingga celah untuk mengklaim data yang benar itu udah tidak, karena udah di satu atap dan melalui teknologi semuanya bisa dimasukkan ke dalam server yang ada di Jakarta. Misalnya di BPS, ya BPS-nya cukup satu, mereka semuanya sharing, atau kalau di yang ini penduduk juga cuma satu di Depdagri. Nah itu jadi angkanya cuma satu yang akan keluar, tidak banyak lagi. Kalau sekarang kan gamang, kita banyak angka yang keluar sehingga kita menggunakan mana yang tepat juga nggak ngerti karena semuanya beda. Itu mungkin Mas Koco, saya sangat-sangat salut dengan keluarnya WiFi desa tersebut. Oke. Terima kasih Mas Haji. Ini salah satu mentor saya juga sudah bergabung, Mas Wahyu Prasetyo. Ini Mas Wahyu ini salah satu yang banyak berkegiatan dengan bersentuhan juga dengan teknologi, kemudian aktif juga sekarang di kegiatan-kegiatan untuk pemberdayaan UMKM. Ada beberapa ide yang tadi sudah terlontar, sepertinya Mas Wahyu juga sempat mengikuti. Sebelum ke saya minta izin dulu, sebelum ke Mas Agus, saya berikan ke Mas Wahyu dulu ya, Mas Agus ya. Mas Wahyu, ini salah satu senior hebat saya, dulu juga di teknologi komunikasi, jadi kayaknya nyambung ini sama Mas Agus juga. Monggo. Selamat pagi, assalamualaikum buat semua. Terima kasih, Mas Koco. Saya sebenarnya dari tadi pagi mau gabung, tapi baru sempat jam 10-an tadi, agak terlambat. Tapi kayaknya pas waktu masuk bahasannya tadi saya pas mendengarkan banyak tuh Mas Agus dari PSN ya, dan Mas Syahid tadi. Hal yang sangat menarik buat saya adalah soal internet untuk semua orang gitu kan. Jadi saya kira-kira hampir 10 tahun yang lalu sempat berhubungan dengan Prof siapa ya namanya, Prof Yohanes atau siapa namanya, yang dia beride untuk membuat laptop 1 juta. Nah itu sempat mau saya aplikasikan di sebuah kabupaten di tengah-tengah Sumatera sana, tapi waktu itu kemudian belum berhasil waktu itu. Yang menarik lagi kalau menurut saya, kalau misalnya benar tadi kata Mas Agus ya dari PSN, kalau misalnya PSN siap membantu untuk menempatkan WiFi dimanapun gitu ya. Mungkin nanti saya akan coba berbicara dengan teman-teman untuk mengolah nih Mas, bagaimana cara pendanaannya, kemudian istilahnya menyambungkan WiFi itu ke tempat lain gitu ya. Kan sekarang teknologinya sebenarnya sudah murah menurut saya, harusnya sudah murah. Saya kira itu saja. Kemudian menyambung tadi mengenai masalah GSR, saya kira betul sekali. Kalau saya kebetulan dulu selama hampir 16 tahun kerja di perusahaan-perusahaan asing gitu ya. Memang
perputaran masalah komputer itu tidak kurang dari 3 tahun, Mas. Bahkan 2 tahun biasanya sudah harus diganti. Nah, kecenderungannya waktu itu kan memang kita kalau perusahaan besar itu belinya bukan beli putus, tapi beli leasing gitu. Nah, tapi balik lagi, barang yang kita kembalikan sebenarnya juga mereka nggak kemana-manain gitu. Ini kasus nyata waktu saya terakhir di Motorola, Mas. Jadi waktu Motorola kehilangan bisnis opportunity-nya di network, waktu itu ada ratusan laptop dan komputer, ya akhirnya dongkrok begitu saja. Saya nggak tahu pada kemana itu. Tapi memang dikembalikan udah nggak ada nilainya, kemudian nggak ada yang ngurusin. Nah, ini mungkin perusahaan-perusahaan besar nanti bisa lah kita gerakkan. Kita mungkin bisa juga lewat sekarang kan ada tuh kita bisa.com dan yang semacam itu. Saya kira kalau gerakan ini kita masifkan dengan dibantu PSN, TV Desa dan teman-teman yang lain di sini, saya yakin ini bisa berjalan. Segitu aja, Mas. Oh ya, saya Mas, ada satu kenal nih dengan di PSN namanya Mas Bimo. Saya kurang tahu sekarang masih ada di sana tidak. Matur nuwun. Salam, selamat pagi. Terima kasih, luar biasa ini senior-senior saya, mentor-mentor saya pada bergabung. Ini salah satu kebahagiaan saya, Mas Agus, punya program acara ini. Pada saat ada mentor-mentor, ada pembimbing-pembimbing saya ini ikut gabung itu, biasanya saya tembak langsung untuk memberikan statement atau memberikan tanggapan. Moga Mas Agus, waktu nggak terasa 2 jam kita itu tinggal 5 menit gitu kan. Jadi setelah kita tengok, ternyata sudah 10.55, berarti tinggal 5 menit. Mas Agus, respon dari Mas Aji, respon dari Mas Wahyu, dan saya merasa ada energi baru lagi untuk kita. Mungkin sisi bisnis tetap berjalan karena memang kita sedang berbisnis, tetapi ada sisi-sisi sosial, gerakan-gerakan yang harus mungkin kita juga lakukan. Salah satunya adalah ketika relasi-relasi kita ada di perusahaan-perusahaan besar, maka mungkin sekedar announce ke mereka kalau ada perangkat-perangkat komputer yang mereka sudah tidak pakai lagi, daripada dibuang ke tempat sampah atau dilelang dengan nilai yang tidak membuat perusahaan tambah kaya gitu kan mending dihibahkan untuk kemudian jadi jariah untuk selama perangkat itu dipakai. Monggo Mas Agus. Makasih Pak. Saya hari ini bahagia sekali, bersyukur sekali, beruntung sekali bahwa bisa diundang di sini Pak Koco, ketemu dengan bapak-bapak yang baik-baik semuanya, yang bukan hanya memikirkan diri sendiri, memikirkan bangsa juga, memikirkan saudara-saudara kita di tempat lain. Tadi ada Pak Haji Martono, salam kenal Pak. Mungkin nanti hari lain saya sowan ke Bapak, biar tambah ilmu katanya. Kalau ada senior tuh kita harus sowan, soalnya kalau enggak ilmunya nanti luntur kita, Mas Koco. harus berhadapan langsung supaya transfer knowledge-nya dapat ya Mas ya. Nah, itu yang penting. Tadi juga ada Mas Wahyu ya. Jadi saya rasa mari sama-sama kita bergandengan tangan, kita negara besar, kita punya saudara-saudara yang perlu kita juga saling bantu ya. Dan jangan lupa loh, anak-anak SMK kita tuh jago-jago Mas Koco. Itu nanti kalau kita berdayakan itu untuk komputer-komputer misalnya atau gadget-gadget yang kita dapatkan dari bantuan atau apa tuh, itu anak-anak SMK itu canggih-canggih itu. Saya ingat pemilu tahun 2004 itu adalah anak-anak SMK tuh yang bantu untuk bagaimana mengentry data dan segala macam. Jadi kita sebenarnya kalau kita gabungkan, kekuatan kita tuh dahsyat luar biasa. Dan alhamdulillah hari ini kita ketemu dengan orang, saya khususnya beruntung ketemu dengan bapak-bapak yang hebat-hebat ini. Mari kita kita wujudkan ini inisiatif-inisiatif kita, diskusi kita, utamanya adalah untuk bagaimana membangun bersama-sama bangsa kita, menolong dan memajukan rakyat Indonesia di Nusantara, Mas. Alhamdulillah saya PSN siap lah untuk urun rembuk maupun
apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Insya Allah. Oke, terima kasih. Jadi mungkin karena memang juga waktu kita, jadi mungkin tadi yang disampaikan Mas Agus, saya mungkin bisa sampaikan sebagai bagian dari closing statement. Jadi luar biasa Mas Agus, saya juga matur nuwun sekali berkenan untuk teman-teman PSN bergabung dan terima kasih luar biasa karena diberikan kesempatan kita untuk bisa bersinergi bisnis dan sinergi kegiatan untuk pemberdayaan desa-desa, penguatan desa-desa, karena memang semangat yang kita bawa dalam Kepoin Desa dan semangat yang dibawa oleh TV Desa berikut dengan perusahaan kita Ginarya Desa Raharja itu adalah bekerja untuk jadi nama itu kan mengandung makna kan ya Mas Agus ya. Jadi ketika Ginarya Desa Raharja maka bahasanya adalah bekerja untuk mensejahterakan desa. Ini semangat yang kita bawa, oleh karenanya kita selalu mencoba untuk melakukan konektivitas potensi-potensi yang bisa kita kerjakan, dan dalam konteks media kita juga melakukan jaringan sindikasi dengan teman-teman media. Jadi teman-teman di media lokal beberapa sudah menjadi partner kita untuk mengembangkan konten-konten lokal supaya bisa naik ke satelit ya, berhubungan atau berkolaborasi atau bersindikasi dengan TV Desa. Jadi kita pun juga mendapatkan manfaat karena karena ada pembelajaran di tingkat lokal yang itu bisa kita siarkan menjadi lebih luas. Tepat 11.00 saya harus mengakhiri pertemuan ini. Terima kasih luar biasa untuk Mas Agus dan teman-teman PSN. Terima kasih untuk senior-senior saya yang sudah ikut hadir, mentor-mentor saya yang sudah ikut hadir di Zoom meeting kali ini. Hal yang kita catat hari ini adalah kita melakukan peluncuran awal atau soft launching dari Desa WiFi. Desa WiFi bisa akses informasi bisa diakses melalui website kita desawifi.id, dan untuk informasi-informasi dalam bentuk audio visual bisa dilihat di channel YouTube Desa WiFi. Dan jangan lupa teman-teman kerabat desa untuk subscribe channel YouTube TV Desa, karena dengan melakukan subscribe, menekan tanda loncengnya, maka otomatis acara-acara yang akan digelar itu akan kerabat akan mendapatkan notifikasinya, sehingga ketika tematiknya cocok maka tidak akan ketinggalan untuk bisa bergabung dalam Zoom meeting yang kita buka. Sampai di sini, sampai ketemu di Kepoin Desa berikutnya, edisi berikutnya. Luar biasa, spesial hari ini, 2 jam tidak terasa karena ketemu dengan orang-orang hebat peduli desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih.